Kalau si suami itu mencari rezekinya mempersulit orang ada masalah dipersulit agar orang itu keluar uang seperti itu, ya nanti dilihat di akhirat dia akan dipersulit oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Dipersulit apanya ya? Dia di dunia mempersulit terus, ya dia di akhirat akan dipersulit oleh Allah Ta'ala. Bapak kan kan kemarin rencananya untuk nikah kan diundur. Ya. Terus ini kan pandemi udah mulai reda nih Pak. Kira-kira kalau dari Bapak sarannya gimana nih? Udah mulai reda kayak gini, apa bisa diadain deket-deket ini atau mungkin aku butuh saran dari Bapak sih Pak. Kalau deket-deket ini kan masih belum stabil ya. Paling ya tahun depan lah insya Allah. Amin. Insya Allah ya. Karena Iya. kan virusnya itu nggak bisa diajak kerjasama, KKN juga nggak bisa. Jadi ya harus nunggu. Tapi kalau mudah-mudahan sih kalau ini udah mulai tenang. Kemarin masalahnya Jakarta itu kan nggak ada yang kena itu ya. Ada kosong yang sakit Ya. karena itu kosong. Betul 2 hari atau 3 hari itu kosong. 2 hari 3 hari. iya, Ya. alhamdulillah. Kosong. Kecil sekali ya. Nol istilahnya. Maksudnya ini untuk acara resepsi perkawinan. Iya, insya Allah Om. Alhamdulillah. Akad Akad nikah Iya. sekaligus resepsi, gitu ya. iya. Ya. Udah dapat tanggalnya sih kemarin dari mana? Dari pihak gedungnya, cuman masih harus rembukan sama Bapak lagi. Pilihannya itu Februari. beberapa tanggal udah penuh. Mungkin udah pada ini ya. Kemarin bilang sih mbaknya tuh padat banget udah. Jadi kita cuma dapat beberapa tanggal aja. Nanti mungkin kita bisa ini lagi ya Pak. Iya. Rembukan lagi ya. Iya benar. Dirembukan. Kalau baju insya Allah Udah siap. 1 tahun yang lalu ya. Tinggal ngurusin badan. Kok ngurusin badan? Apa hubungannya nikah dengan ngurusin badan? Naik Om, kan pandemi. Oh, gitu. Pandemi naiknya berapa? 4 kilo? 5 kilo? Iya 5 kilo. 5 kilo Om. Masih langsing kok. Nah, iya. Kasihan bajunya nggak muat. Oh, Sini sini. gara-gara bajunya udah dibuat tahun lalu. Iya, dibuat tahun lalu. Nanti kurangannya paling peska Bapak. Terus buat yang keluarga. Kayak apa? Among tamu udah disiapin. Udah siapin ya, Mam? Insya Allah sih udah siap Undangan. semua. Karena kan itu udah sebenarnya udah dipersiapkan dari 1,5 tahun yang lalu. Ini tinggal melanjutin aja. Iya. Bismillah ya Pak, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan Allah mudah. Amin, amin. Aminin. Amin. Tuh, amin guys. Lah, Mas Piko. Gimana Gimana nih? nih? Mas Piko berarti di apa namanya? Dilangkahin ya? Tapi tidak Gimana? ada kata dilangkahi. Kamu gimana nggak apa-apa? Gak apa-apa nyantai aku mah. Iyalah. Kalau di adat ini adat ya. Kalau adat Jawa kan dia ada upacara bayar Om. Bayar, Kalau iya itu bayar. bayar. Iya. Pakai duit. Aduh, Wah enak dong. Ya udahlah adat aja. Ada bayar pakai uang, pakai barang tergantung dari permintaan. Wah. permintaannya. Minta apa ya? Minta apa guys? Nanti. Saya sudah banyak permintaannya. Kok ambuli yang minta? Iya, Oh, yang minta makanya. itu. Tulisnya ke sono. Gimana? Gimana Mbak Din? Kok minta yang minta? Yang minta yang pegang kamera sih?
Waduh, guys, ini saya lagi Pelonco sama anak. di pelonco sama Anin. Tapi nggak apa-apa kok. Kalau Nyantai, insya Allah nyantai. boleh ya. Boleh lah, sangat boleh. Tapi emang minta apa kok? Nggak Minta ada. apa ya nanya ya? Ya doa aja Juga semoga lancar. dimudahkan juga gitu ya kok ya. Amin, amin. Kan kalau Piko udah ada calon. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya dek. Insya Allah. Siapa calonnya? Ya. Yang kemarin bubar. Nggak apa-apa. Mbak Cindy. Yang kemarin siapa? Mbak Cindy. Loh, itu yang mana yang Mbak Cindy sekarang? Oh iya. Sekarang. Loh bukan Mbak Ratna. Mbak Ratna itu siapa? Loh, Mbak Lia, Mbak Lia. belum kenalan ya kamu? Mbak Ratna, Mbak Lia di kantornya Bapak. Di kantor. Aduh, siapa itu? Lah malah ibu yang bingung siapa itu kak? Yang di kantor yang untuk bapak. souvenir, coba kamu tanya Oh, Bapak. iya. Kan Oh, iya. ini Untuk- yang manfaat. Kan kemarin tuh udah sempet cari sama ibu. Terus untuk souvenir masih belum tahu sih Pak, karena gambarannya pengennya yang manfaat buat tamu-tamunya yang diundang nanti. Iya. Beberapa yang kayak apa sedotan gitu kan, walaupun ini tapi orang tua kayaknya kurang ini ya Pak, kurang manfaat ya Kurang. buat sedotan ini. Malah sabun kayak begitu. Sabun mandi apa Sabun sabun mandi apa? boleh, sabun tangan boleh, sabun apalah ya. Iya, karena pandemi ya Pak ya, jadi Ya apa sama- orang kan setelah pandemi ini mencoba untuk Bersih. bersih terus ya. Iya. Itu aja sih. sabun dan sanitizer ya Pak mungkin. Ya. Sanitizer, sabun. Coba deh nanti kita cari lagi ya Mam ya, vendor-vendornya. Apalagi ya? Undangan dari Bapak itu yang belum. Teman-temannya Bapak udah. Iya nanti belum. Lanjut tak. Insya Allah sih kalau undangan dari Teman-teman. teman-teman udah, tinggal Bapak sih. Iya, Iya. mudah-mudahan bisa. Temen SMP, temen Paten SMA kasih. kalong-kalong semua. Paten kasih. Mbak Tita ini bajunya paten kasih. Ini bajunya Oh iya, ayo, guys. Dari Bojonegoro ya Pak. Oh iya. Jogja ya ada Pak. Oh, bisa Pak datang. Belum tahu nanti kan harus di ini teman-teman. Harus ditanya kan benar satu-satu sih paten. pertanyaannya. Bisa Pak datang. Harus tanyain satu-satu sih tanyanya. Bapak nanyain satu-satu yang mumet. Eh, Di nanti. grup itu kan sering itu nanti tinggal bapak siapa yang mau. Mm-mm. Nah, Kalau di dalam Islam itu Pak Ustadz, ketika pernikahan terus adik nyalip kakak apa itu emang berlaku secara Enggak nggak ada. ada Semua itu kan jadi ujian. jadi ujian. Jadi kalau adiknya nyalip itu ujian aja. Jadi kalau ujian itu gimana? Ujian itu kalau si kakak disalip itu tak harus tahu bahwa ini diuji, jangan jengkel. Pada Harus nunggu saya, itu egois namanya. Kalau egois ya nanti nggak akan dapat nanti. Tapi kalau mempersilahkan, nah itu sama ujian untuk kakaknya, dia persilahkan adiknya itu nanti itu namanya mempermudah. Nanti suatu keadaan itu dipermudah dan nanti si kakak insya Allah kalau semuanya niatnya karena Allah Ta'ala, kalau niatnya karena Allah Ta'ala ya insya Allah si kakaknya nanti dimudahkan, entah jodohnya, entah rezekinya. Nah itu kan banyak ya nanti ya, itu kan proses. Orang memberikan kemudahan orang lain itu kan banyak, nggak cuma di keluarga aja. Banyak semuanya. Semua Mudah aspek untuk- kehidupan ya Pak Iya, Ustadz ya. mempermudah semuanya. Jadi jangan mempersulit. Jadi kalau ada orang yang pekerjaannya sendiri, pekerjaan itu bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah itu ada pekerjaan itu. Ya, ya, ya. Dia mempersulit keadaan sehingga dia dari persulit keadaan itu dia mendapatkan
rezeki dari orang yang dia persulit, ada dan banyak di Banyak, negara ya. kita. Nah itu nanti hasilnya ya itu merah semua di darahnya, merah semua di rumahnya, di darah anak-anaknya, istrinya sama, itu harta seperti itu. Jadi itu ya nanti dia mempertanggungjawabkan di akhirat. Kalau si suami itu mencari rezekinya, mempersulit orang ada masalah dipersulit agar orang itu keluar uang seperti itu, ya nanti dilihat di akhirat. Dia akan dipersulit oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Dipersulit apanya ya? Dia di dunia mempersulit terus, ya dia di akhirat akan dipersulit oleh Allah Ta'ala. Makanya dalam Islam itu memang diajarkan oleh Rasulullah itu untuk mempermudah segala urusan saudara, teman, seperti itu. Permudah, karena memang insya Allah dengan mempermudah itu ya besok itu dimudahkan segala sesuatunya. Baik rezekinya, baik nanti di akhirat dimudahkan. Kalau mamanya di dunia itu menutup aib saudaranya, ya besok dia di akhirat aibnya dia ditutup oleh Allah Ta'ala sebesar apa yang dia tutup dari saudara-saudaranya itu aib saudaranya loh. Ya. Kalau ada orang yang saudaranya nggak berbuat aib tapi dia buka sebagai fitnah, ya dia akan merasakan nanti. Jadi dia dosa jariahnya juga dapat. Iya. Nah fitnah itu disebar itu dosa jariahnya dapat. Sehingga dia akan ya, merasakan mau gimana lagi kan banyak yang sudah banyak yang ngingetin ya. Betul. Janganlah kalau saya jangan. Karena apalagi kalau maaf ya kalau teman-teman yang dakwah itu kan lingkupnya itu kan kadang-kadang hanya lingkup dakwah. Jadi kalau mamanya diminta untuk melakukan pekerjaan ya susah, kalau apalagi kalau udah tahu namanya enaknya uang itu ya Allah alam itu kan ujian sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga ada yang nggak mau ini harus punya saya. Betul. Walaupun sama teman-teman ada sikut-sikutan ya itu ya ada ya banyak. Nah itu kan prakteknya memang nggak paham gitu. Jadi ya apakah itu dengan ingat ayat Quran, hadis Nabi, kemudian prakteknya nggak paham, apakah itu dia bisa memang menjadi bisa langsung besok matinya masuk surga? Wallahu a'lam, nggak tahu. Tapi kalau dilihat orangnya ujub, riya, sombong ya tetap silahkan menikmati aja seperti itu. Jadi mempermudah itu kalau bisa menjadi suatu sunnah. Jadi semuanya ya istri mempermudah suami, suami mempermudah istri. Maksudnya itu suami mempermudah istri itu untuk belanja kehidupan sehari-hari. Menyiapkan dana berarti Pak Ustadz. Ya sewajarnya. Sewajarnya ya. Nah kan gitu ya. Benar, Pak Ustadz. Mempermudah suami sebagai ayah mempermudah anak-anaknya untuk berpendidikan. Mau di mana? Mau di sekolah agama silahkan monggo, mau di sekolah negeri silahkan monggo. Kalau sekolah negeri nanti dikasih pelajaran masalah agama boleh silahkan, mau dileskan silahkan. Semuanya niatkan karena Allah. Mau belajar hafalan Quran aja monggo silahkan, tapi hati-hati. Karena kalau sudah hafal beneran itu biasanya ada rasa ujub, riya, itu yang harus kita hindari. Itu yang belajar untuk dihindari. Dihindari itu sulit, tapi belajar untuk dihindari. Tuh, Nin, dengerin nasihat Pak Ustadz. Penting itu. Mumpung bapakmu belum bisa ngasih nasihat. Kalau ngasih nasihat diajak berantem aja. Alhamdulillah. Ya Pak, memang. aku mau nanya. Oke. Kalau misal ya ini misal kita tuh ketemu orang
Misalnya kita ketemu orang kenal mau nikah nih. Orang kita tuh nggak tahu sebenarnya tuh orang ini sifat aslinya tuh gimana. Tapi ketika udah nikah, ternyata keluar sifat aslinya tuh malah yang banyak bertentangan gitu loh. Bagus. Terus mungkin suka debat atau dikasih tahu susah. Ya, yang pokoknya yang bertentangan sama syariat. Itu harus gimana, Pak? Kan udah terlanjur nih ceritanya. Iya. Nah, kalau telanjur gini. Jadi orang itu banyak yang tidak tahu kenapa dia bisa mendapatkan wanita seperti itu. Harus evaluasi, muhasabah dulu. Apakah laki-laki itu dia mau dapat wanitanya berani gitu ya? Apakah laki-laki itu dulu kalau dikasih nasihat itu mau nggak dulu? Dia harus paham dulu. Kalau memang dia waktu mikir, iya ya dulu saya itu kalau dikasih nasihat sama orang tua itu selalu nggak mau, selalu berontak. Nah, Allah itu menjodohkan sekufu ya itu. Jadi sekufu itu ya seperti itu, dapat pasangan yang berontak. Kalau kamu itu dulu yang berontak sama orang tua, sekarang kalau kamu pengennya punya istri yang solehah, nggak taunya berani sama kamu, enak nggak kira-kira? Pasti dibalasnya di situ. Nah, di titik itu ada pelajaran dari Allah Ta'ala. Dan orang banyak yang tidak paham. Banyak sekali orang yang tidak paham tentang masalah-masalah itu. Dan itulah yang harus mulai sekarang. Kenapa anak itu disuruh, mulai akhir balik itu disuruh untuk hormat pada orang tuanya. Nah, nanti rezekinya si anak itu akan ditata oleh Allah Ta'ala. Rezeki si anak itu akan ditata. Oh, ini si anak ini sama orang tuanya hormat, anak ini sama orang tuanya membantu, menolong. Nah, dari titik itu Allah itu menyiapkan nanti si anak ini karena dia itu hormat sama orang tua, membantu orang tua dan sebagainya. Baru nanti walaupun dia masih sekolah, suatu ketika dia lulus. Nah, baru dari titik lulus itu diberikan jalan oleh Allah Ta'ala. Jadi jalan rizki itu memang dari situ. Kenapa di dalam Quran ceritakan wa fis sama'i rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Di langit itu maksudnya Allah itu mempersiapkan rizki itu di langit, di lauh mahfuz. Tapi kita nggak tahu jalannya lewat mana, nggak tahu. Tapi yang harus kita ketahui adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan itu memang sejak akhir balik dia harus belajar baik. Sholatnya ya tertib, bantu orang tua, hormat pada orang tua, tidak marah dan sebagainya. Nah, di titik-titik itu sudah merupakan suatu kebaikan. Sholatnya udah tertib, baca Quran, sholat sunnah dikerjain, puasa sunnah umpamanya dia mau ya diambil umpamanya. Nah, di titik-titik itu jelas, sangat jelas sekali bahwa dia sudah memberikan istilahnya itu tenaganya, pikirannya itu untuk membantu orang tua yang betul-betul. Nah, saat ini harus benar-benar karena Allah. Nah, kalau sudah gitu rezekinya nanti di set sama Allah Ta'ala. Jadi rezeki itu dari situ. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk baru tahu rezeki. Waduh, berarti mulai ya. Kalau mulai ya startnya ya mulai rezeki mau dikasih itu ya baru mulai itu. Nah, kalau sejak akhir balik dia baik, dia nurut, ya rezekinya ya akan ditata setelah itu. Berapa tahun? Wallahu a'lam, nggak tahu. Bisa aja 2, 3, 5 tahun, 10 tahun, wallahu a'lam, nggak ngerti. Gitu. Berarti berubah sekarang pun nggak mesti dikasih baiknya besok ini ya? Iya, nggak bisa. Ada prosesnya. Ada proses, karena yang jelas itu kan kalau istilahnya Allah itu mau menerima tobat seseorang itu ada proses dari dia yang telah tobat, ilal ladina tabu, dia yang telah tobat, kemudian melakukan perbaikan, wa aslahu, melakukan perbaikan. Jadi dia setelah tobat dia melakukan perbaikan, wa bayyanu, memberikan nasihat-nasihat baik tentang Quran, tentang hadis baik. Nah, baru Allah menjawab faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka yang aku terima. Jadi ada proses tobat. Berarti orang mau mendapatkan rezeki itu ada proses. Tidak terus tidak bisa 2 bulan dikasih, itu bisa aja itu istijrat. Itu bisa aja istijrat karena dia inginkan duniawinya. Nah, orang itu tidak banyak yang tidak paham di situ. Dia sholatnya udah bukan karena Allah, tapi sholatnya untuk ngejar dunianya.
kan begitu ya, nggak seperti itu. Nah akhirnya ya kalau dia dapat wanita yang seperti itu, ya dilihat aja, kalau memang bener ya bener, emang bener ya nggak taunya ya memang begitu cara Allah. Nah, Berani kayak gitu. kalau misalnya nih Oh iya, Udah iya, datang. mejanya udah datang nih. Nanti kita sambung kita lagi, lanjut ya. nanti. Oke. Ya. Susah ya. Nggak apa-apa. Telepon. Biar mejanya Ini udah ada tadi itu. Oke guys, sahabat beriman, nanti kita lanjut lagi ya. Oh iya. Cukup menarik obrolan siang ini ya, nasihat Pak Ustadz untuk keluarga. Cukup menarik ya. Kunci mobil hitam, Mam. Oke guys, nanti kita lanjutin lagi ya. Ini